Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wisono, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Sanata Dharma dengan bidang studi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 242923035. Dengan ini saya akan ikut uji kinerja di SD Negeri N Kedungrejo 3, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo dengan mata pelajaran IPAS kelas 4 dengan materi perubahan wujud benda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang hari Selasa, hari kedua, ya. Hari kedua kalian masuk sekolah. Gimana liburan kemarin? Menyenangkan enggak? Kurang liburnya? Kurang tidak ya? Nah, sekarang kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, coba yang memimpin Mas Roy, coba pimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Gimana? Tentunya masih semangat, ya? Biar tambah semangat. Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat dulu ya. Monggo. Tepuk semangat. Enggak semangat yang depan ini. Ya, sekali lagi. Tepuk semangat. Nah, gitu ya. Nah, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat kan semuanya? Ajaran hari ini kita nyanyikan Garuda Pancasila dulu. Ya, bernyanyi dulu ya.
Ada yang nggak hafal? Hafal semua ya? Nah, sekarang sebelum melanjutkan pembelajaran hari ini lagi, Pak Gun akan memberikan sebuah video. Video tentang persahabatan seekor burung merpati dan semut. Pernah melihat? Pernah melihat? Nah, kita siapa? Merpati, ya. Disimak baik-baik. Ada apa di dalam kisah semut dan merpati? Ya. Pada suatu hari, terdapat seekor semut yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Semut pun merasa kehausan dan berniat untuk meminum air dari sungai tersebut. Namun, tubuh semut justru tergelincir dan hanyut ke dalam sungai. Semut berteriak untuk meminta bantuan, tetapi tidak ada satupun hewan yang mendengarnya. Come on! Datang seekor merpati, ya. Melihat semut yang bergelantungan Semut akhirnya pasrah. di sungai, di air, ya. Karena sudah tidak memiliki tenaga. Tiba-tiba datang seekor burung merpati. Dia menarik sehelai daun dari pohon untuk dijatuhkan ke sungai tempat semut hampir tenggelam. Naiklah ke daun ini, semut, maka kau akan selamat. Dengan sekuat tenaga, semut pun naik ke atas daun yang dijatuhkan oleh burung merpati. Terima kasih, merpati. Kebaikanmu akan selalu kuingat. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang Pemburu, ya. dan mengincar burung Menembak. merpati untuk menembak. Menembak burung merpati. Oh tidak, pembunuh itu akan menembak burung merpati. Aku harus menghentikannya. Beruntungnya, semut melihat hal tersebut dan berlari sekuat tenaga untuk menggigit kaki sang pemburu. Sepatunya sobek, ya. Karena kesakitan, sang pemburu melepas kakinya hingga mengeluarkan suara tembakan. Hal itu membuat burung merpati menyadari keberadaannya. Burung merpati pun terbang tinggi untuk menjauh. Begitu pula dengan semut yang langsung berlari sekuat tenaga. Beruntung keduanya selamat dari ancaman bahaya. Terima kasih sudah menolongku, semut. Sama-sama. Sudah seharusnya kita saling tolong-menolong antar sesama. Mereka pun menjadi sahabat dan hidup rukun di hutan. Gimana? Sudah? Apa yang kalian dapatkan setelah melihat video ini? Ayo. Merpati dan semut saling menolong, katanya Nabila. Betul? Betul. Nah, apa lagi? Ayo. Nah, kita harus saling tolong menolong, tidak membeda-bedakan, katanya Mas Roy. Ada lagi? Ayo. Semut tadi ditolong pakai apa? Pakai daun sama siapa?
Sang merpati. Kalau merpati ditolong sama siapa? Pakai cara apa? Gigit jempolnya ya, kaki jempolnya. Akhirnya tidak bisa menembak. Siapa yang jahat di sini? Pemburu ya. Pembelajaran hari ini sebelumnya Pak Gun mau tanya. Waktu kelas 3 kan sudah diajarkan dikasih materi tentang wujud benda. Ya. Sudah? Masih ingat? Nah, wujud benda itu apa? Ayo. Wujud benda itu apa? Bentuk benda ya, bentuk benda. Terus ada berapa macam wujud benda itu? Ada? Nah, sebutkan apa? Boleh? Apa? Padat, cair, gas. Ya, masih ingat latihan? Bukan? Oh, bagus. Nah, sekarang Pak Kun tanya lagi. Benda padat itu contohnya apa sih benda padat? Hah? Bangku, meja, ya. Batu, apa lagi? Kursi, lemari, papan tulis itu apa? Benda padat. Kalau benda gas. Apa yang bisa? Nah, isi balon udara terus asap. Ya, masuk gas. Ya. Kalau cair siapa bisa? Contohnya cair. Apa? Hah? Minyak, bensin, kecap, saus, oli katanya, sampo katanya. Betul apa salah? Betul. Ternyata kalian masih ingat ya. Nah, di kelas 4 ini Pak Gun akan melanjutkan materi di kelas 3 tentang wujud benda. Tapi di kelas 3 kan wujud benda. Sekarang perubahan wujud zat atau benda sama ya. Perubahan wujud zat. Bisa? Nanti apa perubahan wujud zat itu? Kita pelajari bersama nanti. Kasih tahu. Sebelum pelajaran kita hari ini. Apa tujuan pelajaran kita hari ini? 1. Dengan mengamati video pembelajaran peserta didik dapat menjelaskan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Nanti melalui video atau bukan video kamu supaya bisa apa sih pengertian perubahan wujud zat itu? Ya. Paham ya? Yang kedua, tujuan kedua, dengan melakukan eksperimen peserta didik mampu menganalisis perubahan wujud padat dan cair karena pengaruh panas dan dingin dengan benar. Nanti praktek. Ini Pak Guru bawakan alat-alat prakteknya. Ya, nanti setelah praktek kalian bisa menganalisis perubahan untuk perubahan benda karena pengaruh panas dan dingin. Yang ketiga itu peserta dapat memberikan serta mengaitkan pengaruh energi panas dan dingin dengan benar ya. Terhadap perubahan wujud zat ya dengan benar. Paham ya? Paham? Nah, sebelum Pak Guru putarkan video, Pak Guru tanya, siapa yang suka es krim? Siapa yang suka es krim? Udah suka? Oh, sudah tidak suka es krim? Yang lain suka es krim? Hah? Bukan anak kecil. Es krim khusus anak kecil? Enggak ya. Tapi tidak apa-apa. Soalnya sukanya apa? Es campur. Ya Soleh. Oh, nah es krim itu kalau
lama-kelamaan gimana? Kalau tidak dimakan ya, nah, bisa gimana? Bisa meleleh. Kalau didiamkan, es krim itu akan cepat mencair. Kenapa kok bisa ya? Nah, jawaban itu nanti ada di video ya. Kenapa es krim kok bisa meleleh? Di video ada nanti. Aku putarkan videonya terlebih dahulu ya. Dan yang iya betul, perubahan wujud teman-teman kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang Simak baik-baik ya videonya ya. Jawabannya ada di video ya. Iya betul. Perubahan wujud zat adalah perubahan yang terjadi pada suatu Dilihat Nabila videonya. dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor atau panas. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Seperti yang telah kita ketahui, perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Nah teman-teman, perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda, yaitu membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya yaitu deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Jelaskan teman-teman simak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Nah teman-teman, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Nah, dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi kalau dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Nah teman-teman, mencair atau disebut dengan melebur ini adalah peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu jawabannya ada di sini. Dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Nah, kenapa kok mencair? Contoh yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan
yaitu saat mati lampu, maka kamu akan memakai pencahayaan dari lilin. Maka lama-kelamaan lilin-lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala. Nah teman-teman, jenis perubahan wujud benda selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah teman-teman, dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas. Maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di daun. Nah, sekarang Pak Gun tanya, perubahan wujud itu benda itu ada berapa macam? Ada? Apa? Mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, membeku. Jangan lupa ya, mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, dan menyublim. Nah ya, dulu ya. Nanti coba itu ada mentega, sendok, korek api dan apa? Lilin. Nanti lilin itu coba. Lilin itu benda padat apa benda cair? Benda padat. Ya, benar. Nah, nanti dikasih energi panas bisa apa lilin itu? Ya tahu, ya kan dong dipraktekkan ya. Terus mentega itu benda padat atau benda cair? Padat. Setelah dipanaskan nanti sama sendok bisa apa? Mentega itu ya. Apa bisa jalan? Apa bisa terbang? Kan tidak tahu. Ya, kita praktekkan lagi nanti. Nah, sebelum praktek Pak Gun akan memberikan LKPD-nya ya. Ya nanti diisi ya. Namanya ya. Nah, namanya praktek dulu ya. Nah, sudah siap praktek untuk membuktikannya apakah bisa terbang mentega itu lilinnya kalau kasih api apa bisa jalan? Ya, Anda tahu masih ya. Monggo, silakan dipraktekkan. Dipraktekkan di api dulu bawahnya, terus ditekan biar tidak apa
Terus ini nanti es batu ini setelah mentega itu mencair ditaruh di es, ya di es batu. Bisa apa menteganya yang mencair itu? Ya, paham ya? Coba, sudah praktek sudah. Ya, ayo, coba, kerjakan di depan, di depan. Kelompok apa namanya? Siapa saja anggotanya? Yang keras. Dengarkan punya hasil praktek kelompok apa namanya? Melati ya, didengarkan. Nanti beri tanggapan. Ayo. Nama kelompok Melati, anggota IPA Yang keras. Iman Nabila Raka. 1. Mentega akan mencair ketika dipanaskan. Betul? Nah. Terus? Sedangkan lilin akan mencair ketika dipanaskan menggunakan korek. Betul? Ada. Es batu akan mencair ketika dibiarkan di ruangan terbuka. Betul atau salah? Nah, betul. Nah, sekarang coba kelompok sini, Mas Roy maju. Bacakan hasilnya, presentasinya. Apa? Anggrek. Ayo, yang keras. Mentega bila dipanaskan akan mencair. Perubahan yang terjadi pada mentega ini disebut mencair. Betul? Mentega yang ditaruh ke dalam es batu akan menjadi padat. Betul? Nah, tepuk tangan lagi. 3. Sedangkan lilin jika ditiupkan akan meleleh. Mencair. Dua peristiwa ini disebut mencair. Betul? Nah, bagus. Sekarang tinggal kelompok mana ini? Ayo, maju. Bacakan. Siapa yang mau bacakan? Siapa mau bacakan? Ya, coba. Ayo, taruh. Kamu bacakan, ayo, maju. Sini. Apa Ica? Maju, ayo bacakan. Biar kelompok teman yang lain mengerti jawabannya. Ayo. Yang keras bacanya ya, kita ya. Dengarkan yang lain, jangan diam. Dengarkan namanya. Kelompok mawar. Apa? Kelompok mawar. Mawar, kelompok mawar ya. Anggota Hariba, Ilham, Ica, Zahro, Gita. Mentega bila dipanaskan akan mencair. Betul? Terus kedua. Air panas jika dituangkan ke dalam gelas dan ditutup gelas maka setelah beberapa menit kemudian sebatang lilin jika dihidupkan akan meleleh atau mencair. Betul? Betul? Sudah. Nah. Ada yang mau menanggapi dari kelompok apa tadi namanya? Melati, anggrek, mawar. Siapa yang akan menanggapi kelompok mawar atau anggrek atau melati? Dada? Dada. Jawabannya benar semua.
semua ya. Menuju benda ada enam. Ayo kawan-kawan, mari kita hafalkan. Pada kecair, namanya mencair. Cair kepada namanya membeku. Kalau cair kegas, namanya menguap. Gas jadi cair, namanya menggembur. Kalau panas kegas, namanya menguap. Gas jadi panas, namanya mengkristal. Berusaha wujud benda ada enam. Ayo kawan-kawan, mari kita hafalkan. Ada bercair, namanya mencair. Cair kepada namanya membeku. Kalau cair gas, namanya menguap. Gas jadi cair, namanya menggembur. Kalau panas kegas, namanya menyusut. Gas jadi padat, namanya mengkristal. Sekali lagi, semangat. Menyuruh kalian untuk mengerjakan LKPD PD mandiri ya. Ya. kerjakan secara individu dengan cepat. Kasih nama-namanya ya. Sudah pas? Nih. Kasih. Tulis nama-namanya ya. Kerjakan. Kurang. Nih. Dah, kerjakan. Kasih nama. Kasih nama. Ya. Terus diisi. Ya, kerjakan. Ketika yang mencair itu kalau ditaruh di es atau dikasih energi dingin, dia akan kedinginan Pak Guru katanya ya. Tidak akan membeku lagi kata Soleh, akan kedinginan Pak Guru katanya. Karena kalian sudah mengerti semua, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bukan? Nah, nanti pelajaran berikutnya nanti praktek lagi. Sekarang tadi kan membuktikan mencair. Ayun, coba Ayun, pimpin berdoa untuk pulang. Silakan Ayun. langsung pulang. Nggak boleh apa? Nggak boleh main dulu.
harus nyampe rumah dulu ganti baju. Kalau mau main pulang rumah harus berpamitan pada siapa? Bukan ke sapinya loh ya, bukan sama kucingnya, sama orang tua. Ya nanti pamitan minggu ya. Kucing aku mau pergi. Nggak boleh sama orang tua ya, ganti bajunya ya. Silakan boleh pulang.